Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mia Audina, saya mahasiswa JK Farmasi Stika Sarapan Ibu Jambi. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi obat, di mana interaksi obat ini merupakan bagian dari mata kuliah interaksi obat itu sendiri dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Aisyah Dinda Mitra M.Farm. Interaksi obat merupakan perubahan efek obat akibat pemberian senyawa lain maupun kondisi-kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Adapun contoh dari interaksi obat salah satunya yaitu interaksi antara golongan statin dan juga antifungal atau golongan azol yang dimana akan memicu terjadinya kerusakan otot berat, dan juga interaksi obat antidepresan dengan makanan seperti makanan tinggi tiramin seperti keju yang dapat mengakibatkan krisis hipertensi. Selanjutnya, apakah interaksi obat itu sama dengan efek samping atau ada perbedaan? Berikut penjelasan lengkapnya. Ada interaksi obat dan efek samping. Pada interaksi obat lebih dari satu jenis obat, dan pada efek samping obat terjadi hanya satu jenis obat. Pada interaksi obat dapat muncul ataupun tidak muncul pada penggunaan obat secara normal. Pada efek samping muncul pada penggunaan obat secara normal dan sulit diprediksi, dan pada umumnya penanganannya sulit pada interaksi obat, sedangkan pada efek samping mudah diprediksi dan ditangani. Begitu pula pada interaksi obat, bila muncul maka akan dihentikan penggunaan salah satu obat atau keduanya, sedangkan pada efek samping bila muncul gejala yang cukup parah maka akan dihentikan. Dan apa yang terjadi jika obat-obat tersebut berinteraksi? Yang pertama yaitu efek aditif, yaitu dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan efek samping jika keduanya memiliki efek samping obat yang sama-sama membahayakan. Yang kedua yaitu efek berkurang, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya gagal terapi. Kemudian yang terakhir yaitu tidak berefek, yang dimana dengan kata lain tidak ada bedanya antara diberikan dan tidak diberikannya suatu obat tersebut. Adapun faktor resiko terhadap interaksi obat yaitu seperti yang pertama yaitu pasien dengan penyakit yang banyak, yang dimana ia tidak mampu atau tidak kuat untuk menahan segala efek samping obat dari interaksi obat. Kemudian yang kedua yaitu pasien dengan mengkonsumsi obat yang banyak, dimana jika kita banyak mengkonsumsi obat maka semakin besar pula interaksi obat dapat terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu pasien yang pernah mengalami interaksi obat, yang dimana besar kemungkinan interaksi obat akan terjadi di kemudian hari. Yang keempat yaitu pasien yang berusia sangat muda dan juga pasien yang sudah tua, yang dimana perkembangan vital pasien tersebut belum berkembang atau malah menurun dan dapat mengakibatkan menjadi suatu masalah. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu pasien dengan kelebihan berat badan, yang dimana obat-obat yang dikonsumsi yang tertimbun oleh lemak akan mempengaruhi, akan terakumulasi kepada jaringan adipose. Kemudian, interaksi obat itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, interaksi farmasetik atau inkompatibilitas. Yang kedua, interaksi farmakokinetik. Dan yang terakhir, interaksi farmakodinamik. Dari masing-masing 3 kategori tadi, apakah memiliki perbedaannya masing-masing? Berikut penjelasan lengkapnya. Pada interaksi farmasetik yaitu di mana interaksi obat terjadi di luar tubuh dan obat saling tercampur di luar tubuh, terjadinya interaksi secara fisik atau kimia, dan dari proses tersebut dapat diamati apakah terbentuknya endapan, perubahan warna, timbul gas, lembab pada serbuk, dan lain-lain. Contohnya seperti gentamisin dan karbamazepin, yaitu bersifat inaktif. Penisilin G dan di vitamin C akan menjadi inaktif, dan phenytoin ditambah dextrosa 5% menjadi endapan. Dan contoh lainnya yaitu obat A dan B, di mana kedua obat ini merupakan injeksi, ingin diberikan bersama, ketika dicampur terbentuk endapan. Dapat disimpulkan adanya interaksi farmasetik. Kemudian interaksi farmakokinetik yaitu terjadi jika salah satu obat mempengaruhi ADME obat kedua, sehingga kadar plasma obat kedua meningkat atau menurun, toksisitas meningkat, dan efektivitas menurun. Interaksi farmakokinetik ini tidak dapat diekstrapolasikan
dengan obat lain yang segolongan, karena terdapat variasi sifat-sifat fisikokimia mengakibatkan variasi sifat farmakokinetika. Interaksi farmakokinetik dibagi dalam interaksi dalam absorpsi, interaksi dalam distribusi, interaksi dalam metabolisme, interaksi dalam ekskresi. Yang pertama, interaksi dalam absorpsi, yaitu ada interaksi langsung, di mana interaksi fisika atau kimia antar obat dalam lumen gastrointestinal sebelum absorpsi dapat mengganggu proses penyerapan obat, yaitu di mana umumnya absorpsi akan menurun. Ini dapat diatasi dengan mengatur jarak pemberian kedua obat. Kemudian perubahan pH cairan gastrointestinal. Cairan gastrointestinal yang alkalis menyebabkan peningkatan kelarutan obat bersifat asam, menurunkan kelarutan obat bersifat basa. Kemudian perubahan waktu pengosongan lambung dalam transit usus. Semakin cepat obat sampai di usus atau cepat pengosongan lambung, semakin cepat pula obat diabsorpsi, mengakibatkan kadar dalam darah cepat meningkat, begitupun sebaliknya. Kemudian interaksi dalam distribusi. Interaksi dalam ikatan protein plasma amat tergantung sifat keasaman atau kebasaan obat tersebut. Terjadi kompetisi obat untuk berikatan dengan protein yang sama karena jumlah protein darah terbatas, tergantung kadar dan afinitas obat. Contohnya, phenytoin dan valproat menjadi toksisitas, phenytoin menjadi meningkat. Yang ketiga, interaksi dalam metabolisme, di mana mekanisme interaksi dapat berupa yang pertama penghambatan atau inhibisi metabolisme, induksi metabolisme, perubahan aliran darah hepatik. Contohnya pada enzim Indosert, di mana acetaminophen ditambah carbaryl food menjadikan kadar acetaminophen dalam darah menjadi rendah. Kemudian interaksi dalam ekskresi mengakibatkan gangguan ekskresi ginjal akibat kerusakan ginjal oleh obat, kompetisi untuk sekresi aktif di tubuh ginjal, perubahan pH urin, perubahan keseimbangan natrium tubuh total. Obat-obat yang merusak ginjal jika diberikan bersama obat lain yang dieliminasinya terutama melalui ginjal akan mengakumulasi atau obat tersebut menjadi toksik. Contoh aminoglikosida ditambah dengan digoksin, di mana menjadikan kadar digoksin dan efek toksik meningkat. Dan yang terakhir, interaksi farmakodinamik terjadi antara obat-obat yang mempunyai efek samping yang serupa atau berlawanan, mengakibatkan interaksi pada tingkat reseptor atau antagonis pada reseptor. Interaksi fisiologis mengakibatkan bekerja pada organ yang sama, reseptor yang berbeda, contohnya antidiabetik dan beta blocker, sehingga efek obat antidiabetik meningkat. Kemudian perubahan keseimbangan pada obat jantung, transmisi neuromuskular, dan ginjal. Dan dari video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa interaksi farmasetik merupakan interaksi yang terjadi di luar tubuh atau yang berinteraksi sebelum masuk ke dalam tubuh. Dan yang kedua, interaksi farmakokinetik merupakan interaksi yang terjadi ketika proses masuk ke dalam tubuh yang meliputi pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian interaksi farmakodinamik, yaitu interaksi yang terjadi dengan obat-obat yang memiliki efek samping yang sama atau yang berlawanan. Kemudian interaksi obat dengan makanan, yang dimana interaksi obat dan makanan adalah interaksi dari hubungan fisik, kimia, fisiologi, atau patofisiologi antara obat dan nutrien. Bermacam-macam nutrien, makanan secara umum atau status nutrisi menyebabkan perubahan respon farmakoterapi atau mempengaruhi status nutrisi. Contoh makanan yang sering mengakibatkan interaksi pada obat yaitu susu. Hal ini dikarenakan kalsium dalam susu mengikat zat aktif dalam obat antibiotik, sehingga tidak bisa diserap oleh usus. Akibatnya, kerja obat menjadi tidak maksimal. Obat anti kanker dan suplemen zat besi pun tidak disarankan untuk dikonsumsi bersama dengan susu. Yang kedua, makanan tinggi lemak. Yang ketiga, jus jeruk atau jus buah lain yang bersifat asam. Dan yang keempat, vitamin dan mineral, contohnya vitamin K. Jadi, interaksi obat ini tidak bisa kita cegah, namun kita bisa memonitoring efek samping yang dihasilkan oleh obat-obat yang dikonsumsi. Demikian penjelasan tentang interaksi obat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you.